Jadi Bu Wid dengerin dulu ya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, syukur Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi antara Konsil Kesehatan Indonesia dengan teman-teman media ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir. Pertama bersilaturahmi ya, yang kedua baru materi gitu ya, Ibu ya. Jadi tujuan kami mengundang teman-teman. Yang pertama kami akan menyampaikan tentang profil KKI sebagai silaturahmi kita. Kenapa ini penting? Karena KKI ini mengurusi seluruh tenaga medis, dokter-dokter gigi se-Indonesia, kemudian tenaga kesehatan, perawat, bidan, apoteker, kemudian psikologi dan seterusnya se-Indonesia. Ya, nah ini kami ingin mengenalkan ke teman-teman semua. Dan nanti di terakhir kita akan fokus berbicara dengan masalah kasus yang lagi hangat Bu ya, lagi heboh, yaitu kasus di Hasan Sadikin dan kedua di Garut. Nah teman-teman sekalian, ini adalah gedung KKI yang baru ya, Konsil Kesehatan yang semula ada di Cikditiro ya. Cikditiro itu di Menteng, sekarang kita pindah semua di sini sampai di lantai atas, tapi semuanya masih ada yang belum selesai. Nah, keberadaan ini adalah bagian dari penting untuk menjaga mutu dan kompetensi dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, untuk itu kami silakan kepada Ibu Ketua Konsil Kesehatan, kami kenalkan dulu ya, Ibu Ariantianaya, disebut dengan Bu Ade biasanya kita panggilnya Bu Ade. Yang kedua itu Ibu Sekretaris Konsil ya, konsil kita yaitu Bu Ani ya. Baik Bu Ade, kami silakan untuk menyampaikan paparannya sekaligus nanti kita akan diskusi setelah ini. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, teman-teman dari pers yang luar biasa. Tentunya karena masih bulan Syawal ya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Tentunya ini sebagian sudah beberapa kali ketemu saya ya, senang sekali. Sekarang saya memang ditugaskan oleh Pak Menteri sebagai Ketua Konsil Kesehatan Indonesia. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi Pak Jubir, Pak Sahrir sampaikan bahwa memang sekarang dengan adanya Undang-Undang 17 tahun 2023, kemudian PP 28 keluar, maka ada perubahan dengan konsil. Dulu ada dua, Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Sekarang menjadi satu, menjadi Konsil Kesehatan Indonesia, di mana di dalamnya ada perangkat yang membantu konsil, yaitu Majelis Disiplin Profesi ya, kalau dulu teman-teman taunya MKKI ya mungkin ya, dan juga ada kolegium. Ada 81 kolegium, saat ini baru 78 yang terpilih kolegium di bawah Konsil Kesehatan Indonesia. Tentunya tugas dan fungsi dari KKI ini menjadi double ya, karena tadinya KKI dan KTKI berbeda, sekarang terpisah dengan dua kepala yang berbeda, sekarang jadi satu kesatuan. Nah, teman-teman sekalian, tentunya Konsil Kesehatan Indonesia ini dibentuk merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan, dan tentunya kami bekerja independen. Ya, kolegium independen, MDP juga independen. Tugas dari konsil ini, teman-teman, adalah melakukan peningkatan mutu, kemudian menjaga kompetensi, dan juga keprofesian dari seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat ada totalnya ada lebih dari 2.000, totalnya berapa Bu? 2.000
2.214.383 orang tenaga medis dan tenaga kesehatan yang saat ini STR-nya aktif gitu ya. Nah, ini tentunya menjadi tugas kami di samping tenaga medis calon-calon yang akan nantinya menjadi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, teman-teman sekalian, tentunya ada wewenang yang kami emban sebagai Konsil Kesehatan Indonesia, yaitu kami memiliki tugas tadi sudah saya sampaikan untuk menjaga kompetensi, menjamin mutu, dan juga profesi dari tenaga medis dan tenaga kesehatan pada saat mereka melaksanakan pelayanan kesehatan. Di samping itu, tugas kami tentunya memberikan surat tanda registrasi kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sudah dianggap kompeten untuk bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, tetapi di sisi lain kami juga mempunyai kewenangan untuk menonaktifkan atau mencabut STR dari tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ternyata pada saat mereka di lapangan mereka tidak kompeten, mereka melanggar etik profesi, maka ini juga menjadi kewenangan dari KKI. STR ini adalah sangat penting untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan karena dengan STR ini maka tenaga medis dan tenaga kesehatan akan bisa mengajukan surat izin praktek untuk mereka berpraktek melayani masyarakat. Nah, ini yang menjadi tugas dari konsil. Di bawahnya ada dibantu oleh Majelis Disiplin Profesi. Majelis Disiplin Profesi di sini tentunya akan mengawal dari sisi hukum apabila ada pengaduan-pengaduan. Pengaduan ini bisa macam-macam. Pengaduan kepada dokternya, ya, dan juga mungkin bisa karena apa? Pengaduan dokternya dianggap bersalah, gitu ya, atau kemudian dokternya juga kemudian ada masalah dianiaya, ada juga tuh, ya kan? Bukan hanya dokter yang bersalah gitu ya. Nah, inilah Majelis Disiplin Profesi yang kemudian akan bertugas untuk melakukan investigasi. Apabila kemudian ranah dari kasus ini merembet dianggap sebagai tindak atau pelanggaran etik profesi, maka itu akan diselesaikan di KKI, gitu ya. Tetapi kalau sudah masuk ke ranah pidana, gitu, seperti kejadian yang sebelum ini ya, mungkin yang didengar gitu, maka MDP melalui KKI akan melaporkan ke pihak berwajib untuk dilakukan tindakan lebih lanjut ya. Nah, karena itu tentunya kalau ini masih dalam level profesi tidak boleh kemudian dari kepolisian kemudian turun dulu. Tapi setelah berapa hari kami mendapat janji layanan itu yang harus diselesaikan, maka barulah kita harus segera melaporkan. Dan juga satu lagi ada kolegium, di mana kolegium ini adalah merupakan cabang dari ilmu-ilmu yang ada ya, dan mereka merupakan kelengkapan konsil, mereka yang melakukan pemastian bahwa kompetensi dari seluruh nakes-nakes ini masih mengikuti atau sesuai dengan persyaratan. Dan merekalah yang melakukan continuous improvement kepada para tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di lapangan supaya terjaga terus kompetensinya sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik. Nah, teman-teman, tentunya dalam hal ini kami senang sekali ya, karena kami berharap dengan adanya teman-teman semua, Konsil Kesehatan Indonesia ini juga bisa lebih banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga mereka tahu kemana mereka harus mengadu kalau ada masalah-masalah seperti itu. Nah, itu saja dari saya dulu. Nanti mungkin selanjutnya ini mau disampaikan. Nah,
Mungkin saya sedikit menyampaikan adanya kasus ya yang kemarin ya. Ini kayaknya teman-teman yang ini ya. Jadi teman-teman, ada yang kita terima ada dua kasus yang berdekatan gitu ya, kebetulan gitu. Jadi Bu Wi itu sampai pusing, ini kenapa saya ini di WA-in terus gitu ya. Nah, pertama adalah kasus PAP yang di apa namanya Hasan Sadikin, betul ya? Hasan Sadikin, dokter residen anestesi. Nah, teman-teman sudah tahu kasusnya sudah masuk ke ranah penegak hukum, sudah dinyatakan sebagai TSK ya, tersangka. Nah, kami sudah mendapatkan laporan secara resmi baik dari Vaskesnya yang kemudian disertai juga dengan kepolisian, surat dari kepolisian status status residen ini. Maka tentu kita harus bergerak cepat. Kami sudah mencabut STR dari yang bersangkutan, ya. Dan kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di Jawa Barat, ya, baik itu di provinsinya, kabupaten kotanya, PTSP-nya, untuk mencabut semua SIP dari dokter tersebut. Karena Bapak Ibu, tanpa STR maka otomatis SIP-nya gugur.